saya akan menjelaskan sedikit mengenai implikasi pembelajaran humanistik yang dimulai dari penerapan teori humanistik. Penerapan teori humanistik ini lebih menuju pada ruh atau semangat peserta didik selama proses pembelajaran, dan lebih mengacu pada metode-metode yang telah diterapkan. Peran guru dalam proses pembelajaran humanistik ini adalah guru sebagai fasilitator untuk peserta didik. Kemudian, guru memfasilitasi pengalaman belajarnya kepada peserta didik dan mengarahkan peserta didik untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Definisi ini yang telah dikemukakan oleh Zagoto pada tahun 2019. Kemudian, peserta didik berperan sebagai pelaku utama, student cantor, yang bermakna sebagai pengalaman belajarnya sendiri. Kemudian, diharapkan kepada peserta didik agar dapat memahami potensi diri dan mengembangkan potensi diri tersebut dalam hal-hal yang positif dan menjauhkan dari hal-hal yang negatif. Terima kasih. Prinsip teori humanisme. Pertama, merumuskan tujuan belajar yang jelas. 2. Mengusahakan partisipasi aktif mahasiswa melalui kontak belajar yang bersifat jelas, jujur, dan positif. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan kesanggupan siswa untuk belajar atas inisiatif sendiri. 4. Mendorong siswa untuk peka berpikir kritis, memaknai proses pembelajaran secara mandiri. 5. Siswa didorong untuk bebas mengemukakan pendapat. 6. Guru menerima siswa padanya, berusaha memahami jalan pikiran siswa, tidak menilai secara normatif, tetapi mendorong siswa. 7. Memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya. Ke-8. Evaluasi diberikan secara individual berdasarkan perolehan prestasi siswa. Dari bukunya Freedom to Learn, ia menunjukkan sejumlah prinsip dasar humanistik yang penting diantaranya adalah 1. Manusia mempunyai kemampuan belajar secara alami. 2. Belajar yang signifikan terjadi apabila materi yang dirasakan oleh murid mempunyai relevansi. 3. Belajar yang menyangkut perubahan dalam persepsi mengenai dirinya sendiri dianggap mengancam dan cenderung untuk ditolaknya. 4. Tugas-tugas yang mengancam diri ialah lebih mudah dirasakan dan diasimilasikan apabila ancaman-ancaman dari luar itu semakin kecil. Tujuan dasar pendidikan humanistik. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi lebih mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi lebih kreatif atau tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Prinsip-prinsip pendidikan humanistik disajikan sebagai berikut. Yang pertama, siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. Guru humanistik percaya bahwa siswa akan termotivasi untuk mengkaji materi bahan ajar jika terkait dengan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua, tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar tentang cara belajar. Siswa harus memotivasi dan merangsang diri pribadi untuk belajar sendiri. Yang ketiga, pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri yang bermakna. Pemeringkatan mendorong siswa untuk belajar mencapai tingkat tertentu, bukan untuk kepuasan diri pribadi. Selain itu, pendidikan humanistik menentang 4 tes objektif karena mereka menguji kemampuan siswa untuk menghafal dan tidak memberi umpan balik pendidikan yang cukup untuk guru dan siswanya. Yang keempat, pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan domain kognitif dan afektif. Dan yang kelima, pendidikan humanistik sangat menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar. Setelah siswa merasa aman, belajar mereka akan lebih mudah dan lebih bermakna. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh teori pembelajaran humanistik. Nah, tokoh yang pertama yang bakal kita bahas sini adalah Abraham Maslow. Nah,
Abraham Maslow ini adalah tokoh yang sangat menonjol dalam psikologis humanistik. Sebagian dari teorinya didasarkan dari asumsi bahwa dalam diri manusia sendiri terdapat dorongan positif untuk tubuh dan kekuatan-kekuatan yang melawan atau menghalangi pertumbuhan. Abraham Maslow ini dikenal sebagai bapak aliran psikologis humanistik. Abraham Maslow ini lahir di New York pada tahun 1908 dan ia wafat pada tahun 1970 di California. Jadi, di teori belajar humanistik Abraham Maslow ini, menurut hierarki kebutuhan Maslow, pemuasan kebutuhan seseorang dimulai dari yang terendah. Yang pertama itu ada kebutuhan psikologis. Kebutuhan psikologis ini terdiri dari kebutuhan pokok yang bersifat mendasar. Kadangkala disebut kebutuhan biologis. Yang kedua itu ada namanya kebutuhan akan rasa aman. Jadi, sesudah kebutuhan psikologis tercukupi, maka timbul di diri manusia itu adalah kebutuhan akan rasa aman. Yang ketiga itu ada kebutuhan untuk diterima. Fokus individu mengarah pada kemauan akan mempunyai teman, rasa cinta, dan rasa diterima dimanapun ia berada. Yang keempat itu ada yang namanya kebutuhan untuk dihargai. Nama tokoh yang kedua itu ialah Charles Rogers. Jadi Charles Rogers ini dilahirkan pada tahun 1902 di Oak Park dan wafat pada tahun 1987 di La Piazzolla, California. Pada tahun 1928 Rogers mendapatkan gelar master di bidang psikologis dari Universitas Columbia. Di teori belajar humanistik Charles Rogers ini, menurut ia ada dua tipe belajar, yaitu kognitif dan eksperimental. Guru memberikan makna bahwa tidak membuang sampah sembarangan dapat mencegah terjadinya banjir. Jadi, guru perlu menghubungkan pengetahuan akademik ke dalam pengetahuan bermakna. Ada beberapa prinsip belajar humanistik. Yang pertama itu hasrat untuk belajar. Menurut Rogers ini sendiri, manusia mempunyai hasrat alami untuk belajar dengan cara mereka itu ingin tahu apa saja yang ada di lingkungannya, seperti itu. Yang kedua itu ada belajar yang berarti. Belajar akan mempunyai arti atau makna apabila apa yang dipelajari relevan dengan kebutuhan dan maksud anak. Yang ketiga itu ada belajar tanpa ancaman. Zaman sekarang tuh kan udah nggak ada lagi ya, kayak zaman dulu yang belajar tuh penuh dengan ancaman. Apapun dengan keadaan mereka, apapun tingkat sosial mereka bisa belajar sekarang tanpa ancaman. Itu ada belajar dan perubahan. Di setiap tahun, di setiap zaman itu yang namanya belajar selalu punya titik perubahan. Yang mana dulu ketika belajar, zaman dulu nggak ada yang namanya koneksi. Di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh yang memperkenalkan teori humanistik. Yang pertama saya akan membahas tentang Arthur Combs. Si Arthur Combs ini menyatakan bahwa persepsi keyakinan itu merupakan perilaku-perilaku yang menyebabkan seseorang berbeda dengan yang lain. Maksudnya gimana sih? Maksud Combs itu menyatakan bahwa baik buruknya seseorang itu bisa dilihat dari apa yang dia dapatkan, apa yang dia alami di lingkungan itu. Selain itu juga teori ini juga menekankan bahwa setiap anak itu supaya bisa bagus juga harus ada bimbingan yang bisa membuat anak itu nyaman. Contohnya seperti seorang guru ngeluh karena apa? Karena si guru ini tidak dihargai oleh siswanya. Padahal yang membuat si guru ini tidak dihargai karena cara ngajar guru tadi itu tidak membuat si anak nyaman. Sehingga si anak ini merasa dia tidak
Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang Aldous Huxley. Nah, Aldous Huxley sendiri, beliau menyatakan bahwa manusia memiliki banyak sekali potensi yang ada di hidup mereka. Pendidikan mampu diharapkan untuk membuat potensi anak itu bisa berkembang. Menurut beliau juga, pendidikan nonverbal itu juga sangat wajib ada di setiap anak. Nah, maksud dari pendidikan verbal itu apa sih? Nah, pendidikan verbal itu sendiri merupakan pendidikan non apa yang tidak membutuhkan guru, misalnya seperti bakat, seperti kesenian, mungkin olahraga, yang intinya pendidikan yang sudah dia punya sebelumnya itu wajib diasah. Dengan diasah, setidaknya siswa bisa lebih menghargai apa yang dia dapat dan apa yang dia pelajari selama hidupnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang tokoh David Miles dan Stanley Shire. Nah, mereka mengatakan bahwa untuk mendekatkan kita terhadap siswa itu membutuhkan yang namanya metode pendekatan terpadu. Nah, metode pendekatan terpadu ini merupakan integrasi dari berbagai elemen, yang elemen tersebut mengandung dua hal, yaitu kognitif dan afektif dalam belajar. Nah, tujuan umum dari pendekatan inilah mengembangkan siswa atau mengembangkan kesadaran siswa dalam belajar. Nah, selain itu juga kelebihan dari metode terpadu ini adalah membuat siswa bisa lebih belajar atau lebih bebas mengeksplor apa yang dia inginkan, sehingga peran guru di sini akan sedikit lebih berkurang. Namun guru tersebut tetap memiliki peranan penting juga dalam mengembangkan si anak, memberitahu si anak apakah si anak ini melakukan hal yang benar atau yang salah. Aplikasi teori humanistik dalam proses pembelajaran ada 4. Yang pertama ada open education atau pendidikan terbuka. Proses pendidikan terbuka ini, siswa diberikan kebebasan bergerak dalam kelas untuk menentukan aktivitas pembelajaran mereka sendiri dan guru hanya sebagai pembimbing. Yang kedua ada cooperative learning atau belajar kooperatif, yang dimana murid diberikan kesempatan untuk berprestasi dengan cara membentuk kelompok-kelompok belajar kecil yang terdiri dari 4-6 orang. Lalu di situ dalam kelompok itu mereka saling mendorong untuk saling memahami pembelajaran, dan mereka akan diberikan hadiah atau imbalan ketika mereka berprestasi. Yang ketiga ada independent learning atau belajar mandiri. Independent learning adalah proses pembelajaran yang muridnya diharuskan sebagai subjek yang dapat merancang, mengatur, serta mengontrol kegiatan belajar secara bertanggung jawab. Aplikasi ini lebih tepatnya diterapkan di perguruan tinggi karena mahasiswa dituntut untuk menjadi seseorang yang mandiri dalam proses pembelajaran, dan pendidik harus mampu menjadi tempat bertanya para peserta, dan diharapkan pendidik tersebut ahli dalam pelajaran peserta tersebut. Yang keempat ada student centered learning atau belajar yang berpusat pada siswa. Student centered learning atau yang disebut dengan SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan peserta didik secara aktif dan mandiri, secara bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Dengan SCL tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan keterampilan berpikir secara kritis, mengembangkan sistem dukungan sosial untuk pembelajaran mereka, mampu memilih gaya belajar mereka tersendiri sesuai minat dan bakat mereka, dan mereka itu diharapkan menjadi lifelong learner dan menjadi jiwa entrepreneur.
Jadi kesimpulannya adalah yang pertama, teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dirinya. Yang kedua yaitu salah satu prinsip teori belajar humanistik adalah bahwa manusia itu mempunyai kemampuan belajar secara alami. Artinya, seseorang secara alamiah memiliki rasa ingin tahu dan keinginan yang mendalam untuk mengeksplorasi terhadap dunianya. Yang ketiga yaitu implikasi dari teori belajar humanistik, salah satunya guru sebagai fasilitator. Yang kelima yaitu penerapan atau aplikasi teori belajar humanistik ini tercermin dari peserta didik yang berperan sebagai pelaku utama yang memaknai proses pengalaman belajarnya sendiri, sedangkan guru sebagai fasilitator atau pendamping dan motivator. Saran kami adalah, dari makalah kami ini, kami berharap para pembaca mampu memanfaatkan sebagai sumber belajar untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Dan tak lupa pula kritik, masukan, saran dalam bentuk apapun sangat kami hargai agar kedepannya penulisan makalah kami menjadi lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.